Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Lestari dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kritik sastra di Eropa. Kritik sastra sebagai salah satu bentuk karya sastra yang menganalisis, karya sastra lahir agak lambat. Kritik sastra memulai sejarahnya di Yunani. Sastra Yunani mencapai puncaknya dan mulai menurun. Kritikus Yunani pertama yang diakui adalah Plato dalam karyanya yang sangat terkenal yaitu Republik. Plato sendiri mengungkapkan pandangannya tentang puisi, kritik sastra, dan sistem yang baik untuk mempromosikan warga negara Republik. Setelah Plato, kegiatan kritik sastra di Yunani mulai dengan tindakan Xenophanes dan Heraklitus yang mengkritik Homer, penyair besar yang sering mengungkapkan perilaku tidak pantas pada para dewa. Kemudian, pada abad pertengahan ketika hampir tidak ada kegiatan kritik sastra epik yang terkenal, di Divina Commedia, hasil karya Dante Alighieri, Dante juga terkenal sebagai pencetus pengguna bahasa daerah. Ia menghimbau agar penyair dapat menulis dalam bahasa daerah. Pada zaman Renaissance atau kelahiran kembali, bangkit kembali kegiatan kritik sastra pada masa ini. Para pengkritik sastra melihat puisi dari segi estetika, bukan dari segi moral semata. Meskipun pada zaman ini muncul berbagai macam ragam pendirian, tetapi memiliki kecenderungan yang sama, yakni berusaha menilai sastra dengan akal budi dan cintaan akan keindahan. Selanjutnya, pada abad ke-18, ketika terjadi perubahan dalam kehidupan sosial dan politik di Eropa, abad ini dikenal sebagai zaman pencerahan, di mana terjadi pergeseran dari pemikiran tradisional menuju pemikiran yang lebih rasional dan ilmiah. Pada abad ke-19, kritik sastra semakin berkembang dan banyak tokoh kritik sastra terkenal. Pada abad ke-20, kritik sastra semakin beragam dan kompleks. Terdapat banyak aliran seperti strukturalisme, dekonstruksi, feminisme, dan postkolonialisme. Masing-masing aliran memiliki pandangan dan metode yang berbeda untuk menganalisis suatu karya. Secara keseluruhan, sejarah kritik sastra di Eropa mencerminkan perubahan dan pemikiran dalam kehidupan sosial di Eropa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tokoh yang berperan dalam kritik sastra di Eropa. Yang pertama ada Johann Christoph. Johann sendiri berasal dari Jerman. Ia memperkenalkan konsep kritik sastra yang lebih ilmiah dan objektif. Ia juga mengembangkan kriteria-kriteria untuk menilai karya sastra seperti plot, karakter, dan gaya penulisan. Yang kedua ada Charles Baudelaire. Charles sendiri memperkenalkan konsep dari seni untuk seni, yang menekankan bahwa karya seni harus dinikmati untuk keindahannya tanpa memperdulikan nilai moral ataupun pesan yang terkandung di dalamnya. Ketiga ada Matthew Arnold. Arnold sendiri berasal dari Inggris. Ia menekankan pentingnya karya sastra dalam membentuk moral dan nilai-nilai sosial. Keempat ada Plato. Plato mengungkapkan pandangannya tentang puisi, kritik sastra, dan sistem yang baik. Setelah membahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan kritik sastra di Eropa, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa dalam perkembangan kritik sastra. Yang pertama ada Renaissance. Itu terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-17. Renaissance adalah gerakan seni sastra yang muncul di Italia pada abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan ini menekankan pada keterampilan, keindahan, dan kreativitas kritik sastra pada masa Renaissance, memfokuskan pada karya sastra klasik seperti Homer, Virgil, dan Ovidius. Yang kedua ada Romantisme. Ini terjadi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Romantisme adalah gerakan sastra yang menekankan pada perasaan, imajinasi, kebebasan individual. Kritik sastra pada masa Romantisme memfokuskan pada konsep jenius dan bakat alami dalam menulis karya sastra. Dan yang terakhir ada Modernisme. Ini terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Gerakan ini adalah gerakan seni dan sastra yang menekankan pada eksperimen, kebebasan, penolakan terhadap tradisi. Kritik sastra pada masa modern mencoba untuk memahami karya sastra dalam konteks sosial, politik, budaya yang ada. Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kritik sastra memulai sejarahnya di Yunani. Pada masa itu, penulis dan intelektual berpikir tentang sastra sebagai suatu bentuk seni yang memiliki estetika dan sosial dalam perkembangan kritik sastra di Eropa. Tidak lepas dari berbagai tokoh seperti Arnold, Pluto, dan yang lainnya. Sejarah kritik sastra di Eropa mengalami kemajuan dan kemunduran. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.